Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua ya. Baik, kita lanjutkan sesi soft skill kita ya. Oke, jadi adaptabilitas dan ketahanan. Apa itu adaptabilitas dan ketahanan? Adaptabilitas itu kemampuan individu atau organisasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, kondisi, lingkungan dengan cepat dan efektif. Ya, orang yang adaptif, ya, kalau kita adaptif cenderung dapat berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain atau lingkungan satu dengan lingkungan yang lain tanpa terlalu banyak kesulitan, dan mereka dapat cepat belajar, ya, dan beradaptasi dengan hal-hal baru. Jadi di zaman sekarang ini kita harus bisa menyesuaikan diri ya dengan begitu cepatnya perubahan, ya, seperti digital segala macam ya. Sedangkan daya tahan sendiri adalah kemampuan individu untuk pulih atau bangkit kembali dari masa-masa sulit, tekanan atau tantangan. Ya, bila kita memiliki tingkat daya tahan yang tinggi, kita mampu mengatasi stres atau kegagalan itu tanpa terpengaruh secara emosi ya. Nah, kita dapat menemukan cara untuk pulih, ya, recovery, dan melanjutkan kehidupan atau tugas kita dengan semangat yang positif. Daya tahan ini juga melibatkan kemampuan kita untuk mengatasi rintangan, kendala, dan mengatasi masalah dengan hati yang teguh. Ya, tentunya dengan kesabaran ya. Nah, ada 3 hal yang kita akan bahas di sini. Bagaimana menavigasi perubahan dan ketidakpastian, mengembangkan mindset ini supaya bisa berkembang, kemudian mengatasi tantangan-tantangan ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Bagaimana menavigasi perubahan dan ketidakpastian dalam adaptabilitas tadi dan daya tahan. Menavigasi perubahan dan ketidakpastian itu adalah kita mampu untuk tetap bergerak maju dan mengatasi tantangan yang muncul akibat perubahan atau situasi yang tidak pasti. Ini aspek penting dari adaptabilitas dan daya tahan yang memungkinkan individu atau organisasi untuk tetap efektif dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Jadi terus maju ya, pantang mundur, nggak usah takut. Kemudian strategi untuk menavigasi perubahan dan ketidakpastian tentu ada strateginya ya. Di sini ada beberapa strategi, kita lihat ada pertama, kita menerima perubahan itu sebagai bagian dari proses, terima aja. Jadi itu udah sunatullahnya, memang ada perubahan ya. Pertama-tama terima perubahan itu yang alami hampir setiap aspek kehidupan. Jadi kita ini kalau mau berkembang tentu ada ujian, ada perubahan yang harus kita alami. Kemudian siapkan mentalnya, mantapkan mentalitas ini secara terbuka. Jadi kita harus mentalnya benar-benar dipersiapkan. Lihat bahwa perubahan ini adalah kesempatan kita untuk bisa belajar dan berkembang. Nggak usah takut. Perubahan itu pasti muncul gitu ya. Jadi Anda dulu yang mungkin laki-laki akan ada tibanya Anda menjadi dewasa ya, maksudnya masa-masa puber gitu kan. Nah, itu perubahan itu. Perempuan juga kan ada masa-masa dia juga akan mengalami seperti menstruasi. Nah, itu perubahan dan itu harus Anda hadapi. Bagaimana Anda menginjak ke masa-masa itu dan belajar menyesuaikan diri. Itu untuk diri Anda sendiri ya.
maksudnya dalam sifat alami kita, belum lagi hal-hal yang baru yang lain dalam pelajaran maupun pekerjaan nanti. Lalu kita beradaptasi dengan cepat. Nah, kita tidak usah panik, kita secepat mungkin kita menyesuaikan diri, ya, dan ambil langkah-langkah yang positif, ya. Yang berikutnya, yang keempat, kita punya perencanaan, ya, perencanaan dan mempersiapkan diri ini tentunya perlu pengetahuan, ya, keterampilan. Jadi Anda, selagi Anda ini masih muda, ya, belajar pengetahuan dan keterampilan itu, temukan pengetahuan-pengetahuan baru, keterampilan. Tidak mesti pengetahuan itu yang ada di kampus. Ada juga di luar yang mungkin Anda perlu pelajari. Pengetahuan bertahan hidup segala macam, apalagi zaman sekarang udah Palestina Israel udah perang-perangan, ya. Nah, itu harus punya pengetahuan bagaimana menghadapi survival, ya, bertahan hidup, ya. Kemudian bagaimana kita memberikan prioritas pada kesehatan dan kesejahteraan. Ini penting. Anda jaga kesehatan fisik dan mental Anda. Ini kalau Gen Z ini mentalnya terutama, ya. Kalau fisik Anda harus jangan banyak mager, ya. Ya, olahraga lah, ya, gitu. Kemudian dengan lingkungan yang sehat dan diri yang seimbang membantu Anda. Jadi kalau Anda sehat itu, ya, Anda menghadapi perubahan itu dengan happy gitu, ya. Jadi perubahan itu keniscayaan. Kemudian gunakan sumber daya dan dukungan. Ya, Anda punya teman, punya keluarga, punya rekan-rekan kerja nanti, diskusi sama mereka. Ya, Anda usah curhat semuanya. Yang ringan-ringan aja. Ya, guyon-guyon aja, ya. Jadi ya santai-santai aja gitu, ya. Nggak apa-apa curhat-curhat, tapi yang penting yang dicurhatin itu bisa memberikan feedback, ya. Cari-cari teman curhat yang kira-kira dia itu ya sama-sama Anda lah istilahnya mengerti, bestie gitu. Jangan cari yang nggak ngerti gitu, ya. Nah, fokus pada hal yang dapat dikontrol. Jadi Anda prioritaskan, ya, atau fokus yang bisa Anda kontrol dulu itu apa? Itu dulu. Jangan yang Anda nggak bisa kontrol, Anda berupaya fokus ke sana, habis nanti energinya. Ya. Dan kita harus fleksibel, ya. Kata kuncinya Anda harus fleksibel, jangan terlalu kaku, jangan terlalu textbook segala macam, ya. Nah, ini kunci menghadapi ketidakpastian ini. Anda siap sewaktu-waktu ada perubahan, strategi apa, strategi cadangan bila diperlukan Anda lakukan. Dan tentunya Anda harus evaluasi kemajuan-kemajuan yang Anda telah lakukan, rencana Anda sudah sampai di mana yang dilaksanakan. Ini untuk memastikan Anda itu masih dalam track yang benar, jalur yang benar. Ya, kita makanya selalu berdoa juga, ya. Selalu sholat 5 waktu kalau yang muslim. Ihdinas siratal mustaqim, itu Al-Fatihah kan. Tunjukkan jalan yang benar, yang lurus, ya. Nah, itu kita berdoa terus, sugestinya gitu, ya. Supaya rencana progres kita selalu dalam arah yang lurus. Kemudian contoh navigasi perubahan dan ketidakpastian. Ini contohnya. Misal terjadi reorganisasi di tempat kerja Anda, perubahan struktur organisasi. Nggak usah pusing, karena kita bagian dari organisasi itu, terima saja. Itu memang udah periodenya, waktunya, biar nggak bosan gitu, ya. Nggak usah perlu demo segala macam, nggak mau takut kena imbas, nggak usah. Ya, pas kita bukannya pasrah gimana, ya memang itu udah kita selama kerja di perusahaan, ya ikutin aturan main di situ. Mentalitas kita siapkan, itulah kalau ikut perusahaan namanya masih ikut orang, ya siap kita ngikutin aturan mainnya, kecuali kita yang punya perusahaan, ya gitu. Nah, siapa tahu dengan perubahan itu kita juga punya peluang baru. Kita harus siapkan, makanya kalau ada perubahan, jangan-jangan kita bisa
maju dalam perubahan itu. Identifikasi apakah kita bisa berperan, punya tugas dalam struktur baru itu nanti ya, di mana posisi kita nanti, pelajari juga keterampilan baru yang diperlukan. Misalnya kita dikasih amanah untuk mengerjakan sesuatu yang baru, harus kita coba, harus kita berani. Jaga kesehatan tadi ya, selama masa transisi, nggak usah terpengaruh. Ya. Dan gunakan sumber daya internal, misalnya ada training, ikut aja training, ada mentor, gunakan mentornya kalau mau dilatih. Ya. Dan kita tetap fleksibel dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan dalam peran atau tugas Anda. Nah, tinjau progres Anda secara berkala dan cari peluang untuk terus berkembang dalam lingkungan. Jadi di perusahaan itu ya biasanya Anda dikasihkan pelatihan, nanti dikasih mentor ya, dikasih orang yang bertugas membantu progres Anda. Biasanya ada latihan-latihan khusus untuk pengembangan karir itu, mereka kasih proyek dan ada mentornya. Nah, itu perusahaan yang bagus mestinya seperti itu. Dan Anda ikutin aja. Nah, kesimpulannya dengan kita ikuti strategi ini, kita dapat mengelola perubahan dan ketidakpastian ini dengan lebih efektif. Nah, memungkinkan kita untuk tetap adaptif dan tahan dalam menghadapi tantangan baru. Ya, itu tadi. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan mindset pertumbuhan dalam adaptabilitas. Mindset pertumbuhan, atau pertumbuhan mindset ini adalah suatu keyakinan bahwa kita itu mampu, kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan ini dapat dikembangkan. Jadi Anda harus berpikir bahwa Anda itu bisa meningkatkan kemampuan, kecerdasan melalui namanya upaya latihan dan pembelajaran terus. Jadi nggak ada orang yang bodoh. Nggak ada orang yang bodoh kecuali orang yang malas. Ya, kalau kita rajin, disiplin, latihan, katakanlah kita mau latih otot kita supaya kayak Arnold, itu bisa aja. Atau latih kecerdasan kita supaya hafalan kita lengket, supaya kita cekatan, supaya kita makin banyak masukan dan perkembangan di otak kita, itu bisa. Ya. Nah, sikap mental yang memungkinkan kita melihat tantangan dan kegagalan itu sebagai peluang untuk belajar. Jadi kalau ada halangan itu bukan masalah itu. Satu halangan, kalau Anda dapat satu halangan atau satu kesulitan, itu Anda akan dapat dua kemudahan. Itu Quran yang ngomong ya, bukan saya tuh. Pentingnya mengembangkan mindset pertumbuhan. Anda bisa mendorong kemandirian ya. Anda coba pertumbuhan mendorong individu untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas pembelajaran dan pengembangan diri ya. Anda belajar mandiri ya. Atasi kegagalan dengan bijak ya. Gagal sekali misalnya UTS dapat kecil, jangan mundur. Masih ada UAS. Bisa lebih besar lagi nilainya di UAS. Jadi bukan akhir dari perjalanan itu. Ya. Misalnya ini kalau ujian. Nah, makanya itu dikasih 2 kesempatan. Masih ada kesempatan kedua. Meningkatkan kekuatan adaptasi. Ya. Kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang baru juga. Mendorong keingintahuan penelitian. Nah, kita harus punya curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, kalau Anda selalu punya curiosity yang baik ya, Anda itu hidupnya benar-benar menarik. Karena kalau orang bilang itu, jadi exciting gitu loh. Exciting itu pingin tahu, bukan kepo ya, bukan kepo dalam arti negatif, pingin tahu yang hal-hal yang baik gitu. Nah itu excitingnya bagus. Jadi Anda itu hidup terus gitu, punya semangat kalau orang bilang gitu.
Kemudian meningkatkan daya tahan emosi. Nah, ini membangun ketahanan terhadap tekanan dan tantangan. Karena kita sebagai individu melihatnya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Itu ya. Bagaimana mengembangkan mindset pertumbuhan? Anda mestinya tetap terbuka terhadap pembelajaran baru. Terima hal-hal yang baru ini dan kita bisa kembangkan. Ya. Tadi lihat lagi kegagalan sebagai peluang belajar ya. Jadi itu sebagai peluang sebetulnya ya. Kemudian berlatih dengan tekun. Ya, tekun ya. Nah, kita konsisten. Jangan patah semangat gitu ya. Cari umpan balik. Lihat ada masukan, evaluasi diri. Kita mau terbuka, orang memberikan kritikan yang positif. Ya. Masukan positif ya. Gunakan itu untuk meningkatkan diri Anda. Negatif pun sebetulnya nggak ada masalah kalau Andanya positif ya. Jadi nggak ada masalah. Tetap termotivasi tadi ya, semangat ya. Hargai proses ini bagus ya. Jangan buru-buru, jangan semuanya itu serba instan. Yang penting hasil akhirnya ya. Di sini bukan hanya hasil akhir. Jadi hasil akhir juga itu bukan segalanya. Tapi dalam proses itu Anda belajar sesuatu. Itu proses juga bagian dari sesuatu yang mengembangkan pribadi Anda. Ya, hasil akhirnya toh, kalau orang bilang gini, semua serahkan ya, hasil akhirnya nanti biar Allah yang menentukan gitu kan. Yang penting kita udah usaha. Begitu kan? Usahanya kita yang dinilai nanti. Tercatat usaha Anda itu udah recordnya udah bagus. Cari inspirasi. Coba cari inspirasi siapa ya kira-kira yang atau apa ya yang kira-kira yang bisa memberikan saya semangat, bisa menteladani orang-orang lain yang bisa dicontoh gitu kan. Nah, bisa kita memberi inspirasinya dari mereka. Sehingga kita itu ya ada role model gitu. Kita bisa, kalau saya inspirasinya siapa? Oh misalnya, Batman. Kenapa Batman? Loh, Batman itu superhero. Superhero-nya gimana? Ya baik dia, gitu kan. Nah, yang baik-baiknya yang diambil ya. Misalnya seperti itu. Oh dia suka olahraga. Ambil ya olahraganya gitu. Nah, contoh mengembangkan mindset pertumbuhan. Kita menghadapi tugas baru yang membutuhkan keterampilan yang belum kita kuasai. Kita terima aja. Nah, ini kesempatan nih. Nah, jadi kadang-kadang kita itu nggak bisa menolak. Nah, ini kamu udah ditugasin gini. Bagus, kita dapat ilmu baru. Kita mesti belajar baru. Menggali lagi. Saya ada dalam semester ini mendapatkan materi-materi baru di mana saya itu sebetulnya belum pernah mengajar materi itu kalau saya ya sebagai dosen. Tapi saya terima aja. Di situ saya akhirnya belajar lagi, tapi mendapatkan hal-hal baru yang menyenangkan gitu. Yang tadinya saya belum dapat, itu akhirnya jadi menyenangkan gitu ya. Dan saya mendapatkan keterampilan baru untuk menguasai ilmu itu. Ya, itu. Nah, mestinya Anda juga bisa seperti itu ya. Lihat kegagalan awal ini untuk keberhasilan akhir. Kita dedikasikan waktu. Ya, kita luangkan waktu tadi untuk belajar dikit. Kita buka-buka buku lagi. Browsing-browsing lagi ya. Nah, tentunya kita akan memperoleh keterampilan yang diperlukan. Kita juga minta masukan, kita tanya gitu ya. Untuk memperbaiki keterampilan kita. Dan tentunya jangan lupa tetap termotivasi dan menguasai keterampilan ini untuk meningkatkan diri kita. Nah, dengan mengembangkan mindset pertumbuhan, individu dapat membangun fondasi yang kuat untuk adaptabilitas dan daya tahan. Jadi, ini penting juga ya. Mindset itu sugesti Anda harus berkembang gitu. Ya. Yang terakhir untuk sesi ini adalah mengatasi rintangan dan tantangan. Bagaimana kita mampu
melangkah kembali pulih setelah mengalami kegagalan hambatan. Ya, semua orang pernah gagal, semua orang pernah punya hambatan, kendala, semua orang pernah dalam situasi sulit. Nggak ada orang yang lepas dari ini. Ya. Nah, kita harus tetap bergerak maju ya. Kalau orang bilang the show must go on. Ya, the show must go on apa? Katanya gitu ya. Pertunjukan harus tetap berjalan. Ya, bumi roda terus berputar atau bumi terus berputar gitu kan. Nah, strategi mengatasi rintangan dan tantangan tadi disebutkan terima kegagalan sebagai bagian proses, evaluasi dari pengalaman, kita tetap fleksibel dan terbuka. Ini kata kuncinya di sini ya. Kita coba cara-cara yang lain. Kalau cara yang lama ini tidak berhasil, kita coba cara yang lain. Kita dukungan sosial. Nah, kalau kita sosial, sosmed gitu ya. Wow, dijempol-jempolin seneng ya, semangat. Dan emosional tuh emotikonnya dikasih senyum-senyuman, nah seneng. Nah, tapi bukan itu. Maksudnya kita juga bisa tanpa sosmed dapat dukungan sosial dari orang-orang terdekat kita. Dari orang tua, kita minta doa restu. Dari saudara yang akrab, kita bisa saling berbagi ya. Karena ada saudara juga yang nggak akrab ya. Nggak cocok gitu. Cari yang cocok. Rekan kerja yang soulmate apa yang bestie ya boleh juga. Kemudian atur kembali tujuan dan prioritas. Atur kembali ya. Ini tadi kayaknya kurang pas, atur lagi. Untuk mencapai hasil yang realistis, yang kira-kira konkret gitu ya. Dan tentunya jaga kesehatan mental dan fisik. Penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan pribadi, profesional. Nah, tetap luangkan waktu untuk olahraga ya. Tetap luangkan waktu untuk Anda beribadah. Kalau yang mental ini ya, ibadah itu dalam arti kata berdoa ya. Anda yang suka mengaji ya. Siapa tahu rajin mengaji ya. One day one juice juga nggak apa-apa atau baca apa gitu ya. Untuk mentalnya itu terlatih. Jadi cuma berapa jam sih kalau kita mau mengaji itu? 1 juz itu enggak sampai 1 jam kok. 45 setengah jam kalau Anda udah biasa, paling 45 menit. Kemudian jangan menyerah atau menunda terlalu lama. Jangan kita menunda hal-hal yang memang sebaiknya harus dikerjakan segera. Dan jangan menyerah. Masih banyak. Jangan mudah menyerah gitu ya. Karena ada lagunya tuh, jangan menyerah gitu kan. Nah, tetap kita komitmen. Kita harus punya komitmen untuk bisa memotivasi kita untuk melanjutkan perjalanan itu ya. Seperti kata Bang Tulus ya, perjalanan itu ya. Perjalanan, nah itu lagunya terus ya. Hati-hati di jalan yang penting. Oke, yang berikutnya, mengatasi rintangan dan tantangan. Contohnya, misalnya dalam proyek besar, kita mengalami kendala teknis. Kemudian ada penundaan yang signifikan. Terima aja, memang di proyek-proyek itu seperti gitu. Kadang ada bahan baku belum nyampe, kemudian orang yang membantu belum ada. Kita tinjau lagi kode desainnya, masalahnya di mana, kesalahannya di mana, ya. Minta masukan, kita cari solusinya ya. Tetap kita rumuskan bersama, kita rapat lagi, ya, pantau progresnya. Proyek bisa berjalan kembali. Dan catat hal-hal ini jadi pelajaran untuk masa depan. Jadi itu jadi satu masukan yang bagus. Kendala itu bukan suatu rintangan, tapi suatu masukan yang bagus. Nah, kesimpulannya, dengan mengimplementasikan strategi ini, kita dapat mengatasi rintangan dan tantangan dengan lebih efektif. Nah, memungkinkan untuk terus maju dan dalam menghadapi situasi yang sulit.